Oke, halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Yofi Setiawan. Di video kali ini gue mau review open ear earphone ya. Ini kalau kalian tahu open ear, gue pernah review itu kayak dari JT begini ya. Ini biasa dipakai kalau mudah-mudahan kayak udah familiar ya, karena kayak udah banyak beredar earphone open ear begini. Ini dari JT yang dulu gue pernah review. Dia itu desainnya begini nih, nyambung. Dan pakai ini sebetulnya oke-oke aja, cuma kekurangannya menurut gua karena dia bone conduction, jadi lewat kayak tulang deket kuping ini nyalurin suaranya, dia kurang maksimal sih suaranya, itu kayak kurang bagus apalagi di low-nya itu atau bass ya. Dan kalau sekedar kayak dengerin podcast atau musik ringan sambil kalian olahraga, memang ini kayak mungkin lebih oke gitu dibanding daripada kalian pakai yang earplug gitu loh, nutupin kuping kalian benar-benar nutup banget. Itu karena bahaya, seperti ada kasus kemarin orang ditabrak kereta gara-gara olahraga lari-lari dekat rel kereta gitu kan. Seandainya mungkin dia pakai kayak gini, mungkin dia lebih aman ya, mesti orang-orang lebih aman kalau misal olahraga pakai ini. Cuma kekurangannya itu satu, suaranya kurang maksimal. Dan kurang kedua adalah bagian belakang ini, ketika kalian pakai itu, kalau cewek mungkin rambutnya panjang gitu kan, nah, rambut gue sedikit panjang, dia kayak merusak bentuk rambut kalian gitu loh, kayak jadi aneh aja gitu. Mungkin bisa selipin ke dalam, tapi ya tergantung sih. Terus kalau dipakai tiduran juga kurang nyaman, karena ketika kalian lagi terlentang mungkin kayak ketekan gitu di belakang gitu kan. Jadi ini ada plus minusnya lah. Nah, di TikTok gue sempat lihat orang bikin konten namanya Q36 ya, dari i2. Ini open ear headphone, air conduction sport wireless headphone. Kayaknya sih nggak ada ini ya, noise cancellation jasa, karena dia open ear kan. Cuma yang menarik adalah dibanding open ear yang tadi itu, ini modelnya kayak gantung di kuping gitu ya. Nih desainnya begini. Dia gantung aja di kuping. Dan jadi nggak akan ganggu bentuk rambut kalian gitu loh. Nah, ini open ear ini setelah gue coba, tadi kan ragu, tapi ini karena ada yang harganya cukup terjangkau. Itu ini agak aneh sih ya. Mungkin stoknya mereka nggak banyak ya. Mungkin mereka juga brand baru. Terus kalau kalian cek di Tokopedia itu ada toko officialnya gitu, kalian cari itu official store itu stoknya pun nggak banyak gitu ya. Tapi menurut gua kualitasnya bagus. Di Tokopedia itu harga normalnya dia di 300, cuma ini lagi kayak ada promo jadi 95 doang ya. Dan dia ada kiri kanan. Dan ini kalau kalian cara pakainya itu kayak dipencet sekali untuk play pause, pencet 2 kali untuk volume, pencet 3 kali untuk next atau backwards track sebelumnya gitu ya. Ini pencetnya yang kiri untuk volume down, yang kanan untuk volume up gitu, itu 2 kali. Tablet gue ngapain Google ngejawab lagi. Nah ini, gara-gara ini kayak nyambungin ke tablet, ini lagi nyambung ke tablet. Gue nggak bisa kasih kalian denger mungkin kualitasnya kayak gimana, tapi gue bisa mungkin ceritain aja kira-kira dibanding open ear yang model begini, ini nggak terlalu bone conduction kayaknya gitu. Dan yang pasti ini nggak ganggu bentuk rambut, dan kalau kalian pakai tiduran pun itu nggak masalah gitu ya. Dan nggak akan terlalu kelihatan kalau orang lihat itu seolah kayak earplug, cuma sebetulnya ini nggak nutup kuping kalian kan gitu. Ini sebetulnya nggak nutup kuping, jadi bisa tetap dengar dengan jelas orang bicara. Kalian nggak jadi kayak terlalu autis gitu kalau lagi ada di tempat umum, ada orang manggil, ada orang klakson, dia pakai buat olahraga juga oke, menurut gue nggak akan jatuh. Dia cukup kuat karena dia kayak anting gitu yang gantung ya. Dan kelebihan lainnya dibanding yang tadi, itu dia suaranya lebih kenceng sih. Kalau kalian perhatiin ini sebetulnya dia ada kayak desainnya kayak speaker gitu.
Ini kayak dia nyalurin suaranya lebih gede daripada open ear yang tadi, yang bone conduction. Karena ini nggak bisa dibilang bone conduction juga, ini kayak earphone yang bisa dibilang kayak speaker tapi digantung di depan kuping kalian, nggak nempel sampai nutup gitu loh. Dan ini bagus buat siapa, kalau gue sebagai orang tua yang masih punya anak yang masih kecil gitu ya, kadang mereka nangis malam-malam atau apa gitu, ya berusaha untuk nggak berisik aja sih, ganggu mereka tidur gitu kan. Jadi tapi pengen tetap aware kalau mereka ada nangis atau kebangun. Nah, ini model earplug yang mungkin cocok buat orang tua yang kayak gitu ya. Atau mungkin kalian punya profil yang berbeda, misalnya mahasiswa yang suka naik kereta, pengen tetap dengar kalau ada panggilan stasiunnya udah mau nyampe gitu kan. Pakai ini menurut gue oke loh, nggak bikin kalian kelihatan autis. Atau kalau ini sih kurang jelas sih menurut gua. Kalau ini kayak lebih oke. Dia ini bone conduction, sebenarnya ini kayak speaker gantung di depan telinga kalian. Gue coba kasih lihat kalian lebih deket ya. Ini case-nya kayak begini, gitu, gede banget. Dibanding case-case pada umumnya ya, coba gue kasih perbandingan ya. Misalnya ini ada dari merek si Edifier, model earplug ya. Dia nggak terlalu kencang juga. Lihat, size case-nya gede banget, soalnya udah kayak kotak kosmetik. Cuma keren juga sih dia, dengan harga yang cuma 95.000 ya. Tadi ya lihat harga 95.000 kayak ragu sih kayaknya. Kualitasnya apaan ya? Tapi kayak udahlah, nothing tulus, cobain aja gitu kan. Tapi ternyata oke loh kalau gue coba. Gue nggak tahu kedepannya ya kayak durability ya gimana. Dia kelebihannya juga kalau kalian case-nya dibuka, dia bisa kasih lihat status baterai dengan angka digital. Sebentar kalau yang kebanyakan headphone itu paling cuma kasih lampu loh. Ini udah baterai udah habis kali ya, lama gue ngecas. Dia cuma ngasih lampu biasanya. Ini bisa ngasih angka, jadi kalian tahu baterainya itu masih ada berapa. Dan ya nih kalau kalian lihat di sini sebetulnya ini kan buat kayak gantung di kuping kalian ya. Ini baterai kayak ada di sini ya, nggak tahu nih ada baterai di sini juga nggak, mestinya sih ada sih kayak nyalurin baterai di sini. Tapi ngecasnya di sini ada magnetiknya juga, dan di sini ada kayak speaker kecilnya gitu loh. Ya, ini yang bikin, yang kenapa gue bilang ini kayak speaker digantung depan kuping kalian, dan membuat suara low, mid, dan high-nya, treble, bass itu lebih oke dibandingin si open ear yang model bone conduction. Ini nggak bone conduction sih, open ear tapi nggak bone conduction. Dan ya itu, kalau ditutup bisa lihat kayak begini. Dan kualitas suaranya ya itu sih gue bilang sih, suaranya bagus sih. Cukup surprising untuk harga yang 95, harga promo ya. Normalnya dia bilang 300. Gue sampai setelah beli ini satu, gue beliin satu lagi buat istri, warna putih. Mungkin nanti gue review lagi kalau gue kasih perbandingan warnanya hitam dan putih. Sebenarnya ada lagi yang orange, cuma sayang stoknya udah habis. Agak surprise sih, kayak merek ini belum banyak orang tahu ya. Kayak bicara jarak, dia bisa 10 meter, itu standar pada umumnya. Terus ini Bluetooth-nya udah 5.3 ya, Bluetooth-nya udah 5.3. Terus baterainya itu 350 mAh case ya kayaknya ya. Sementara di headphone-nya itu di 70 mAh, yang mana pengisiannya bisa sekitar 1,5 jam bilangnya. Tapi gua rasa udah Type-C ya untungnya ya, dia Type-C kabelnya di belakang sini. Dan dia bisa waktu playtime-nya itu sekitar 6-8 jam di volume 80%. Dan gue nggak tahu harus khawatir nggak ya, dia ada keterangan soal siklus hidup baterai pengisian kosong 300 kali. Cycle baterainya itu dibilang 300 kali. Terus coba kita lihat ke kardusnya sebentar. Nah ini mereknya AITO Q36, open ear design, ultralight, open ear, water resistant, dan USB-C, clear voice call.
Gue belum coba ya bisa dipakai sebelah atau enggak, tapi mesti bisa sih. Dan sayangnya dia nggak ada fitur kayak untuk putus koneksi Bluetooth atau sambung ya, karena misalnya kalau kalian punya banyak device kayak gue, lagi pakai iPhone, misalnya lagi pakai di HP, terus mau pindah ke tablet gitu, ternyata malah ketika dibuka malah langsung connect ke smartphone kalian gitu kan, mau pindahin ke tablet itu jadi ribet gitu, harus matiin dulu di smartphone-nya gitu kan, atau di Ampere, baru bisa dikonekin ke device yang lainnya. Nah, sayangnya belum ada fitur itu sih untuk kayak gampang mindah-mindahin akses Bluetooth-nya. Karena kalau dia misalnya JBL headphone gini kan, mindahin akses Bluetooth itu gampang, kayak kalian bisa reset pencet dua ini sehingga otomatis dia akan berusaha pair ke device yang baru daripada device yang terakhir dia connect. Itu aja sih mungkin sedikit review gue soal i2 ini ya. Ini unik sih, menarik. Rekomen sih, gue rekomen. Cuma gue nggak tahu durability-nya bisa awet berapa lama, apakah akan rusak dalam waktu pemakaian berapa lama gitu kan. Uh, tapi sejauh gue baru coba ini, baru datang, dan rasanya sih menurut gue oke banget sih gitu. Oke, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, subscribe. Gue Vistiawan, sampai jumpa di video gue yang lainnya. Bye.